Sembilan 97,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan ilustrasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya pendengar Irhas, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja pagi. Bagi Anda barangkali ada yang baru bergabung di frekuensi 97,9 atau di 101,2 MHz pagi hari ini, tentunya masih kami temani Anda ya dengan beragam program acara. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi untuk Anda bahwa pagi hari ini Dialog Hai Balik Kengen akan menghadirkan satu pembahasan, yaitu terkait jelang Pilkada 2024. Polsek Banjar nih gelar patroli cipta kondisi pendengar. Dan siaran ini pendengar Pro 1 bisa juga Anda dengarkan via streaming di RRI Digital dan juga di RRI.co.id dan juga live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Tentunya Anda bisa menyaksikan dialog kita pagi hari ini di laman YouTube RRI Official tentunya. Dan saya juga tidak sendiri mendengar pagi hari ini, sudah ditemani narasumber yang akan berbagi informasi terkait pembahasan pagi hari ini, yaitu ada Kompol Dr. I Gede Putu Semadi SIP MBD selaku Kapolsek Banjar. Anda bisa bergabung pagi hari ini mendengar bersama kami tentunya di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Anda juga bisa komen-komen mendengar di YouTube dan juga di RRI Digital seperti itu ya. Kami sapa terlebih dahulu narasumber pagi hari ini, ada Kompol Dr. I Gede Putu Semadi SIP MPD Kapolsek Banjar. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Luar biasa, sehat ya Pak ya? Sehat. Terima kasih nih sudah bergabung pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja. Tentunya nanti diharapkan informasinya Pak ya terkait apa saja nih patroli-patroli yang sudah diciptakan menjelang Pilkada Buleleng yang dilakukan nanti pada 27 November mendatang ya Pak Gede ya. Kembali pendengar, kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung pagi hari ini bisa bergabung di 0362 24644. Baik, sebagai pengantar mungkin Pak Gede mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana mungkin perkembangan di wilayah Banjar saat ini. Silakan Pak Kapolsek. Baik. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pada kesempatan ini kami dari Polsek Banjar akan memaparkan situasi di wilayah Banjar. Pada umumnya di wilayah Polsek Banjar itu dalam keadaan aman. Jadi perlu dijelaskan, di Banjar itu ada 17 desa yang merupakan bagian dari Polsek Banjar. Dari 17 desa itu ada kita kategorikan, ada desa bagian bawah, ada bagian tengah, kemudian ada bagian atas. Nah ini kalau Banjar itu mempunyai satu keunikan, mempunyai ciri khas. Jadi di bagian bawah itu mungkin dari secara demografinya dia datar, kemudian masuk lagi ke bagian tengah itu udah mulai agak naik gitu. Jadi mulai perbukitan. Kemudian udah bagian atas sudah mulai perbukitan. Jadi di sana di Banjar sendiri itu keunikannya ada di sana istilahnya ada baliage, kemudian ada istilahnya catur desa, kemudian ada namanya tridesa. Jadi keunikan-keunikan itulah kita cover dalam menjalankan tugas pokok fungsi kita menjadi sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Perlu diketahui bahwa tugas pokok polisi itu adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Jadi yang utama tugas pokok polisi itu adalah pemeliharaan dan keamanan ketertiban, Harkamtibmas. Jadi selain Harkamtibmas kita juga melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Dan terakhir adalah
law enforcement atau penegakan hukum. Nah ini yang kita laksanakan sebagai aparat penegak hukum atau aparat Harkamtibmas atau aparat yang memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Masuk kepada Cipkon tadi itu, karena ini menjelang pilkada, ya kita juga melaksanakan peran-peran itu, di mana polisi juga ada melaksanakan tugas preventif, atau terakhir mungkin represif. Namun yang paling utama di sini, Cipkon itu bagian dari preventif dan preventif. Ini yang paling penting. Sebenarnya masalah cipta kondisi itu kalau secara spesifik itu sudah mengacu kepada tugas pokok kita sebagai Harkamtibmas. Itu. Karena kondisi-kondisi apapun yang terjadi di masyarakat itu kita sudah cover dalam komponen preventif. Siapa tugasnya itu? Ya tugas yang paling dominan itu adalah Babin Kamtibmas dan intelijen. Jadi dalam tugas Babin itu dia tugasnya adalah betul-betul memberikan informasi sekecil apapun yang terjadi di suatu desa. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam satu desa itu Babin harus mengetahui. Baik dari situasi ekonomi, sosial, budaya, politik, semua harus di-cover oleh Babin. Karena itu tugasnya Babin yang utama. Begitu juga tugas preventif dari fungsi intelijen. Dia bukan memberikan early warning, early detection kepada pimpinan. Ketika ada hal yang terjadi, mereka harus memberikan informasi secepatnya kepada pimpinan. Makanya ada namanya program polisi adalah presisi, prediktif. Nah ini, prediktif bisa memperkirakan sesuatu yang bisa akan terjadi sebelum sesuatu terjadi. Jadi kita sudah memulai apa kira-kira sistem-sistem apa, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pimpinan, kemudian anggota itu sendiri. Gitu. Demikian. Ya, tentunya juga hal-hal demikian juga selalu dilakukan ya, tidak hanya menjelang pilkada ini ya. Intensitasnya mungkin apakah lebih ditingkatkan Pak Kapolsek menjelang pilkada ini? Iya, kalau mungkin yang dulu dulu karena ini pilkada berarti calling sistemnya apa sekarang? Ya, mungkin kepada tokoh, pendekatan kepada tokoh-tokoh politik, ya, tokoh pemuda yang ada hubungannya nanti ke politik gitu. Itu yang paling signifikan yang harus kita dekati. Tokoh-tokoh itu karena mereka ini adalah yang berpotensi terjadi konflik. Makanya kita berikan kita dekati, kita ajak dialogis, kemudian intinya adalah bagaimana mereka bekerja sama dengan kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pilkada. Itu intinya. Iya. Nah kemudian pendekatan-pendekatan seperti apa Pak yang mungkin sudah dilakukan kepada pemuda, kemudian juga kepada tingkat keamanan di setiap desa itu seperti apa Pak Kapolsek? Kalau ke desa mungkin peran Babin sambang. Nah, sambang desa, kemudian ya sambang tokoh. Tadi kan ya, apalagi ada program di polisi itu ada namanya Jumat Curhat, ada Minggu Kasih gitu. Itu kalau peran Babin. Jadi yang intinya sebenarnya sambang. Sambang itu adalah tugas pokok yang paling menyentuh kepada lapisan masyarakat. Apapun itu, baik masyarakat yang paling kecil, sambang itu paling utama. Karena kalau udah sambang, jadi kita akan mengetahui apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di lini-lini paling dalam yang ada di desa. Termasuk sambang kepada tokoh, dialogis kepada tokoh. Nah, kami juga sebagai bagian daripada leader gitu, ya juga sama memberikan sambang juga kepada tokoh-tokoh itu. Jadi meminta kepada beliau-beliau itu supaya sama-samalah menjaga keamanan. Intinya adalah keamanan nomor satu. Demikian. Iya, terima kasih Pak Kapolsek. Tadi juga sudah disinggung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti Jumat Curhat, seperti itu ya Pak Kapolsek. Berarti kemarin kan hari Jumat ya Pak Kapolsek. Sudah melakukan itu berarti ya? Sudah. Jumat Curhat itu rutin. Jadi dari pimpinan tingkat atas sampai bawah melaksanakan Jumat Curhat. Kan itu program daripada
Kapolri yang harus dilaksanakan kepada masyarakat. Jadi Jumat Curhat itu tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nanti di sanalah masyarakat memberikan istilahnya curhat gitu. Menyampaikan permasalahan yang terjadi. Misalnya apa ada terjadi ini, mungkin ada masyarakat yang mau menanyakan tentang bagaimana pengurusan SIM dan sebagainya. Seperti itulah. Baik. Kalau bisa disampaikan nih Pak Kapolsek, untuk Jumat kemarin agendanya kemana nih kemarin nih? Kemarin kalau kami di daerah apa namanya Banyuatis. Kayu Putih Banyuatis. Ya, mungkin kalau masyarakat di sana apa yang disampaikan pada saat itu, mungkin ada kaitannya dengan menjelang Pilkada 2024 nih Pak Kapolsek. Ya kalau pilkada tidak signifikan sih sebenarnya. Yang banyak itu mungkin keamanan aja. Ya bagaimana ya dimaksimalkanlah peran patroli. Ya itu tadi. Ya itu yang paling utama, bagaimana peran polisi di dalam hadir dalam masyarakat untuk mengetahui itu kalau yang pilkada mungkin belum terlalu signifikan. Tapi tetap kami memohon kepada mereka untuk sama-sama dalam menjaga keamanan, itu intinya sebenarnya. Ya, di kegiatan terdekat kan kemarin nih Pak Kapolsek, mungkin yang disampaikan masyarakat terkait keluhan mereka di selain pilkada tadi yang sudah disinggung Pak Kapolsek, apa bagian apanya biasanya Pak Kapolsek? Ya kalau di atas itu, kalau saya selama ini paling Pak Kapolsek kalau bisa patroli ditingkatkan gitu. Ya itu biasanya gitu. Nanti dengan kehadiran kita mereka kan merasa nyaman. Makanya kita melaksanakan patroli ke atas itu biasanya ya jam 9, jam 10. Karena wilayah Banjar ini kan dia demografinya kan ada bawah, atas, tengah. Jadi kalau kita dari bawah itu ke atas itu bisa sekitar 30-45 menit tuh sampai dari bawah ke atas, karena memang itulah kadang-kadang malam itu di daerah tengah itu kami tidak berani, kadang-kadang situasi demografinya seperti begitu, nanti terjadi apa-apa mungkin kita melalui jalan yang lebih baik lah, yang lebih aman gitu, karena keamanan juga penting, keamanan person internal itu penting gitu. Nanti kalau terjadi insiden kan kasihan juga anggota itu gitu. Kalau dari respon masyarakat dengan Polsek terjun langsung ke masyarakat ini seperti apa tanggapan dari masyarakat sendiri Pak Kapolsek? Kalau masyarakat tuh sangat respon sebenarnya. Kata dibilang peran utama itu sebenarnya peran Babin Kamtibmas. Itu paling luar biasa. Indikator keberhasilan polisi itu sebenarnya selain yang utama itu adalah dari Babin itu, karena mereka itu yang menyentuh ke lapisan paling bawah. Kalau teori mengatakan apabila polisi itu betul-betul sudah melaksanakan peran dengan maksimal dan mengetahui secara permasalahan yang terjadi, apalagi dia bisa mengatasi sumber-sumber konflik yang terjadi dalam masyarakat itu, mungkin keamanan itu tidak, ya istilahnya kita tidak perlu represif terlalu banyak gitu. Karena itu yang paling utama. Makanya di sekarang peran Babin Kamtibmas itulah yang harus betul-betul dimaksimalkan. Karena itu ada peran preemptif, mencegah terjadi niat dan kesempatan gitu. Kalau represif itu kan sudah terakhir dia gitu. Kemudian ada peran preventif juga, jangan ditinggalkan. Preventif itu ya patroli itu, contohnya patroli itu juga sama juga. Mencegah juga itu, mencegah pertemuannya niat dan kesempatan juga itu. Sekian. Ya, tapi kalau berbicara mengenai patroli, mungkin yang dibayangkan masyarakat ketika lihat polisi patroli itu yang timbul mungkin rasa takut, was-was gitu ya Pak Kapolsek biasanya. Bagaimana menghadapi hal itu Pak? Enggak juga. Jadi kalau patroli itu kan di polisi itu ada istilahnya patroli 3 pilar. Ada program dari Bapak Kapolri, dari pimpinan atas, dari Bapak Kapolri. Ada patroli 3 pilar, itu sinergitas antara TNI, Polri dan ASN. Kemudian ada namanya Blue Light Patrol. Kalau Blue Light Patrol itu malam hari. Kalau sinergitas itu siang hari. Kemudian tujuannya apa ya, sama, preventif, mencegah antara pertemuan niat dan kesempatan. Di dalamnya apa? Ada dialogis di dalamnya. Kepada contoh ada yang berkerumun misalnya, kita dekati.
Apa tujuannya berkerumun? Nah, di sana ada peran pesan-pesan Kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat supaya sama-sama menjaga keamanan tadi itu. Iya, tadi sudah disinggung ada berapa wilayah yang diayomi Polsek Banjar, 17 Pak? desa. 17 desa. 17 desa. Mungkin dari 17 desa ini sudah dikategorikan ada beberapa wilayah yang mungkin diindikasi rawan konflik, Pak Kapolsek? Kalau kita di Banjar itu tidak ada lawan konflik, Oke. tidak ada konflik itu. Kalau konflik tidak ada, semua landai, kondusif. Kalau konflik tidak ada, memang. Ataukah mungkin ada yang wilayah tertentu yang ada ditandai seperti itu? Tidak ada juga. Kalau ditandai sih istilahnya tidak ada. Cuma ya mungkin daerah itu perlu pengawasan yang maksimal itu. Ya kita wajar seperti itu karena tugas pokok kita ya Kamtibmas tadi itu. Gitu. Jadi memaksimalkan peran preventif itu, patroli itu. Makanya kalau malam itu namanya blue light patrol, kalau siang kita sinergitas dengan TNI Polri. Maka kita libatkan TNI dengan Satpol PP yang kita ajak untuk patroli. Iya, baik, terima kasih Pak Kapolsek. Tentunya nanti masih banyak Pak Kapolsek yang akan kita bahas ya terkait hal ini pagi hari ini di Dialog HI Balik Kengket. Anda mendengar juga bisa bergabung bersama kami di 0362246644 atau di WhatsApp Pro 1 di 081139999790 atau juga bisa live komen pendengar live chat di YouTube RRI Singaraja Official dan juga di RRI Digital seperti itu. Pak Kapolsek, nanti kita lanjut lagi dan mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut. Alah, emangnya kenapa? Sini. Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla? Apa sih? Mana? Itu kan hantu. Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih? Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang. Dede, di mana kamu? Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan. Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami,
amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang. Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih di dialog Hai Bali Kengken pendengar pagi hari ini dalam pembahasan jelang Pilkada 2024. Polsek Banjar gelar patroli cipta kondisi bersama narasumber Kompol Dr. IGD Putu Sumadi SIP MPD Kapolsek Banjar. Pak Kapolsek, kali ini karena berhubung ada yang bergabung, kita sapa ya di 2464. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang Semang. Semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih. Pak Sudarsana nih, Ki? Bukan. Mohon maaf, dengan siapa nih, Ki? Halo? Halo. Nggih, dengan Bapak siapa nih, Ki? Ya. Anggas Kudamba. Oh, Pak Anggas. Silakan Pak Anggas. Ya. Selamat pagi Pak Kapolsek Banjar. Selamat pagi. Sahabat kulit saya ini dulu. Nah, masih mudah-mudahan masih ingat. Nggih. Nah, saya Kudamba Anggas. Oh, begini. Nggih. Dalam konteks ini kan saya apresiasi sekali kegiatan Polri ya, terutama di Polres Buleleng dan Polres Banjar, Polsek Banjar. Karena tentu tantangannya banyak sekali. Ke depan ini apalagi menjelang pemilu kada gitu ya. Jadi dalam hal ini juga masyarakat terutama harus juga berpartisipasi mengamankan wilayahnya masing-masing, ikut menciptakan situasi dan kondusif di daerah masing-masing. Jangan dititik beratkan sama polisian saja, karena kepolisian itu juga masyarakat.
Iya, baik. Sayang sekali Pak Anggas terputus ya, mungkin karena jaringan atau seperti apa. Dan nanti jika bisa bergabung kembali bisa dinantikan ya Pak Anggas ya, diulangi di 0362 24644 atau juga bisa di WhatsApp dikirimkan pesannya ya di 0811 399 9790. Tadi yang secara singkat disampaikan Pak Anggas bahwa perlunya juga nih partisipasi masyarakat dan jangan semuanya dilimpahkan, dititik beratkan saja ke kepolisian seperti itu. Mungkin tanggapannya terlebih dahulu Pak Kapolsek, silakan. Ya betul sekali itu yang dibilang oleh Pak Angga. Memang keamanan itu kan bukan tugas polisi aja. Jadi keamanan itu tugas seluruhnya, seluruh lapisan yang ada di negara ini. Semuanya, polisi, kemudian stakeholder yang lain, kemudian ya termasuk masyarakat. Kan masyarakat itu sebenarnya. Makanya kalau masyarakat tidak berperan dalam menjaga keamanan, mengandalkan polisi, jadi keamanan itu juga tidak terjamin, tidak maksimal gitu, terjamin. Intinya sekarang kerjasama yang baik antara aparat keamanan dengan masyarakat. Contohnya ini contoh. Misalkan masyarakat ada suatu perumahan ini ya, contoh perumahan. Di sana kan kadang-kadang banyak masyarakat yang parkir sembarang. Nah ini yang terjadi. Nah bagaimana dia harus men-safety barang-barangnya, mengamankan barang-barangnya. Mungkin sepeda motor ya jangan diparkir di luar gitu loh. Kalau bisa di dalam, dikunci kan gitu kan. Jangan mengandalkan nanti ada patroli malam, polisi patroli malam, jangan gitu. Karena polisi tidak mungkin mengcover luas wilayah yang begitu luas dengan sarana prasarana yang ada, tidak bisa. Tapi peran dari masyarakat sendiri harus mengamankan barang-barangnya itu. Nah, itu sebenarnya yang utama. Jadi kesadaran di sini adalah yang paling terpenting. Makanya unsur daripada keamanan itu adalah kesadaran sebenarnya. Udah masyarakat sadar, aware dengan keamanan tersebut, pasti polisi dalam menjalankan tugasnya tidak terlalu berat lagi gitu. Nah, inilah kolaborasi seperti ini, sinergitas seperti inilah yang paling penting. Iya, terima kasih Pak Kapolsek. Kalau yang digabungkan dengan apa yang disampaikan Pak Anggas tadi, mungkin kalau dari sisi kepolisian sendiri yang diharapkan kepada masyarakat terkait pilkada ini seperti apa sih Pak Kapolsek? Ya, pertama satu pasti jaga keamanan itu sendiri. Ya, paling itu tuh. Yang penting apabila memberikan dukungan jangan terlalu over. Nah, ini ikuti aturan yang benar. Itu aja yang paling penting. Kalau sudah kita mengikuti regulasi yang ada, aturan yang benar, pasti tidak akan terjadi konflik. Ya, kalau mendukung calon jangan terlalu fanatik lah. Yang penting intinya pada saat hari H, nah itu yang paling penting sebenarnya. itu aja sebenarnya. Kalau program dari peserta kan biasa, visi misi itu kan harus ada. Cuma bagaimana kita memilah, masyarakat yang memilah itu. Jadi intinya itu di hari H itu. Iya, terima kasih Pak Kapolsek. Kalau kemudian berkaca dari mungkin pemilu kada yang sudah dilalui ya beberapa kali yang lalu nih Pak Kapolsek, mungkin apa yang biasanya terjadi setelah pelaksanaan pilkada? Kalau saya mengamati ya kita pakai indikator pemilu legislatif dan presiden kemarin. Kebetulan di Banjar kan ada PSU. Betul. Saya lihat kemarin saya ikut di dalam itu di pengamanan di PSU itu memang betul-betul masyarakat mendukung sekali, mendukung dan betul-betul aman, tidak terjadi apa-apa konflik, tidak terjadi konflik yang ada di sana. Nah inilah kesadaran tadi itu, kesadaran itu utama karena kesadaran itu adalah bagian daripada kehidupan ini gitu lah. Karena kalau sudah sadar pasti akan bisa, dalam kesadaran itu kan ada pengendalian. Nah ini kalau sudah sadar pengendalian artinya masyarakat sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi kalau sudah dia bisa mengalahkan dirinya sendiri tidak ada lagi konflik. Aman negara ini kan gitu kan. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Kali ini juga ada pendengar nih Pak Kapolsek yang bertanya di WhatsApp Pro 1 ya, kita sapa bersama. Ada dari Ibu Made nih di kawasan Sambangan. Terima kasih Ibu Made sudah bergabung ya.
Selamat pagi Bapak narasumber katanya. Saya ingin bertanya nih, apakah di daerah Siritape nih, Pak Kapolsek, aman seperti itu atau tertib? Mohon informasinya. Saya menjamin Siritape itu aman, sangat aman, gitu, sangat aman. Tidak apa ya, itu yang kadang-kadang begini, mungkin ada filosofi Bukit Johin kan. Nah, orang tuh melihat kan dari jauh, coba masuk ke dalam. Nah, itu coba masuk ke dalam lain gitu loh. Memang Siritape tuh aman, saya jamin aman. Iya, baik seperti itu ya Bu Made. Mungkin kalau ada pertanyaan lain Bu Made bisa kembali dikirimkan di WhatsApp Pro 1. Nah, kembali lagi menjelang pilkada nih Pak Kapolsek. Mungkin apakah ada seperti tambahan personil di saat pelaksanaan patroli cipta kondisi ini Pak Kapolsek? Selama ini ya tadi itu kita yang utama adalah memprioritaskan tugas pokok Babin Kamtibmas. Jelas karena ini pilkada, intensitasnya sambangnya lebih dimaksimalkan lagi. Dulu mungkin kepada masyarakat biasa, sekarang udah mulai kepada tokoh-tokoh. Tokoh utama kan tokoh pemuda. Yang sumber konflik itu kan kadang-kadang dari pemuda yang militan ini yang bahaya kan kadang-kadang. Nah, ini kita dekati, ajak dia berdialogis, kita jaga keamanan dan ketertiban. Nah itu. Tapi mereka aware kok, peduli tentang itu. Karena kalau negara atau wilayah tidak aman kan nanti semua akan rugi kan. Nah itu yang utama itu. Pokoknya intinya semua masyarakat khususnya di Kecamatan Banjar, nah ini kita jaga keamanan itu dengan baik. Seperti yang tadi disinggung Pak Kapolsek sedikit bahwa pendekatannya ke pemuda, istilahnya pemuda-pemudi milenial ya. Iya. Itu mereka biasanya menyampaikannya apa? Apakah mereka juga terbuka juga sama seperti tokoh-tokoh yang lainnya kalau anak-anak muda di wilayah Banjar Pak Kapolsek? Kalau sekarang kalau pemuda itu kan konflik yang paling utama, paling besar itu kan pemuda kan. Sedikit kalau ada gesekan kan terjadi kan. Nah apalagi ini ada bau-bau pilkada misalnya. Nah ini yang kita takuti. Karena ada umpama satu pemuda, ada bagian kelompok ini pendukung A, ini pendukung B. Nah ini yang kita takuti terjadi. Nah inilah saya bilang militan itu bisa, boleh militan, tapi militan yang terkoordinir, yang baik gitu. Jadi kita harus harus pintar menyikapi sesuatu itu. Makanya pemuda milenial itu bukan hanya mengetahui ini gadget ini aja, tapi dia harus bisa memilah apa sih visi dan misi yang baik yang kira-kira implementasinya itu akan bisa membangun wilayah itu. Kan itu yang sekarang yang dicari. Bukan sekedar kita visinya baik tapi tidak implementasi tidak bagus. Kan itu sekarang milenial inilah yang bisa menilai itu, bisa yang menilai oh ini bagus, nanti kira-kira ke depannya bagus enggak, sesuai enggak dengan visi misi. Nah milenial ini yang harus bisa menilai, karena konflik-konflik yang terjadi ini yang kita waspadai. Karena sekarang pemilih yang banyak itu kan milenial ini gitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Dan ini juga saya sempat buka-buka di live YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini Pak Kapolsek, bahwa banyak ini masyarakat yang tentunya mendukung ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Polsek sendiri. Salam presisi katanya, sukses semua Pak Polisi. Agar pilkada berjalan lancar, aman dan damai. Tanggapannya Pak Kapolsek terkait dukungan masyarakat juga? Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami di Banjar itu selain tadi itu chipcon itu ada juga calling system. Ya mungkin kemarin dalam dalam ulang tahun kemarin, nah kita berikan bansos karena itu program dari Bapak Kapolri, kita berikan bansos kepada masyarakat yang tidak mampu, kita libatkan aparat desa juga di dalam itu. Nah itu bagian dari calling system dalam menyongsong pilkada itu, gitu. Karena kita sudah menyentuh lapisan-lapisan yang ya paling bawah itu ada kemarin kita kirim ke media sosial itu bagaimana usaha dari kami Polsek Banjar untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, bagian dari calling system itu. Minimal kita bersumbangsi lah, memberikan sumbangan kepada masyarakat bahwa polisi itu ada di dalam masyarakat itu. Ya, baik, terima kasih ya. Yang sudah komen di YouTube RRI Singaraja Official juga terima kasih pendengar. Tadi juga sempat disinggung Pak Kapolsek bahwa sudah ada dialog pendekatan dialogis yang demikian kepada tokoh milenial dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat seperti itu. Kalau dari
tokoh adat sendiri ya Pak Kapolsek, apa yang mereka sampaikan terkait menjelang pilkada ini, atau mungkin ada hal lain yang penting yang penting disampaikan oleh mereka? Kalau mungkin yang kalau pesan penting sih tidak ada. Cuma sama juga paling ya Pak Kapolsek, kita sama-sama Pak untuk menjaga keamanan supaya pilkada itu damai. Intinya sebenarnya begitu. Cuma kami kan tetap berpesan karena sesuatu bisa terjadi kalau kita tidak, makanya kita tetap waspada. Makanya kewaspadaan itu kan penting kan. Selain kesadaran, kemudian pengendalian diri, nah ini paling utama itu adalah kewaspadaan. Kita tetap waspada. Makanya kalau kita akumulasi dari kesadaran, kemudian pengendalian diri, kewaspadaan, nah itu diakumulasi menjadi apa? Menjadi suatu teori, namanya teori mengalahkan diri sendiri. Pasti seperti itu. Kalau semua mampu mengalahkan diri sendiri, negara ini akan aman. Akan terjadi konflik. Mungkin PR-nya di sana ya Pak Kapolsek, mengalahkan diri sendiri itu yang susah gitu ya. Itulah yang bisa menjawabnya diri sendiri. Nah, semuanya jadi. Yang penting kesadaran, ada kesadaran untuk menjaga keamanan, kemudian pengendalian diri, tidak terlibat dalam tidak masuk dalam konflik, kemudian kita tetap waspada. Nah ini paling penting nih, waspada ini juga. Nah akhirnya kalau sudah gitu, indikator itu, konsep diri itu sudah dalam diri, ya kita pasti akan mampu mengalahkan diri sendiri. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Kita kembali sapa di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Sorry tadi mungkin putus-putus ya. Baik, Pak Angga silakan kembali. Ya, saya tidak tahu dari putus. Begini. Tadi kan saya ingin menyampaikan, mungkin belum nyampe ya kepada Pak Polsek. Ini wilayah Banjar ini kan memang zona merah kalau bisa. Zona merah itu bukan berarti apanya ya, bukan kriminalnya. Artinya setiap orang yang bertugas di Banjar itu harus hati-hati. Artinya ini kan harus benar-benar mengambil hati warga Pecok dan Banjar, terutama kan yang di Baliage itu. Jadinya padahal orang Baliage itu kalau didekati kan baik semua. Jadi baik katanya, perlu mungkin khusus lah gitu jangan nangani. Yang kedua, ini kan masyarakat sendiri kan di sini kan harus menyadari juga dengan personil kepolisian yang ada di Indonesia terutama di Buleleng, Polsek Banjar kan terbatas gitu. Jadi ikut harus partisipasi mengamankan wilayah masing-masing gitu. Jangan sampai didebrakkan dengan kepolisian itu harus itu. Karena apa? Karena di dalam konteks penanganan suatu permasalahan di lapangan itu kan semua kan sudah masing-masing desa sudah ada dari personil kepolisian satu. Diharapkan untuk berkoordinasi lebih awal, jangan sampai untuk ujung melapor. Nanti kan istilahnya memberatkan juga bagi pelapor atau mungkin yang dilaporkan. Nah nantinya terakhir nanti damai. Kan memberikan petugas kepolisian itu PR gitu. Jadi lebih baik nanti kalau ada hal-hal yang perlu didamaikan atau damai, silakan di sana, tidak ada intervensi. Kan itu yang mestinya dilakukan. Yang terakhir Pak, ini kan saya berharap juga kepada desa setempat masing-masing di Kecamatan Banjar, mungkin yang ada di wilayah Polsek Banjar, agar membuat pos kamling dimunculkan lagi untuk tempat duduk, tempat ngobrol dan tempat ronda limas dan pecalang gitu. Sambang lah kalau dulu kan sambang namanya kan. Nah ini pecalang ini yang nanti akan berkoordinasi melihat situasi masing-masing atau ronda. Nah itu kan sudah ada anggarannya itu kalau salah. Sekarang ini adalah satu, biar nanti bersama-sama dengan kepolisian mengajak masyarakat untuk tidak melanggar suatu kriminal, untuk pencegahan aja sebetulnya. Ini saya harus lakukan. Tapi sangat saya apresiasi sekali kegiatan polisi dan itu memang luar biasa. Jadi memang peduli sekali dengan masyarakat. Apalagi pada saat-saat hari raya ini kan ada genting ini, pilkada ini pasti akan PR-nya akan banyak. Nah ini saya harapkan juga pada masyarakat biar partisipasi, kerjasama baik dengan kepolisian. Itu saran saya untuk Pak Kapolsek. Terima kasih banyak, dan ini sudah mau rela berkorban ke lapangan demi Buleleng. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Angga, akhirnya bisa kembali bergabung deh di 24644. Mungkin bisa ditanggapi dulu ya Pak Kapolsek ya. Silakan. Ya, makasih Pak Angga. Betul sekali tuh Pak Angga. Kalau di Banjar tuh betul Pak Angga bilang. Ya, kembali saya tadi bilang. Jadi pendekatan itu sangat penting, luar biasa. Sangat penting. Jadi disinilah kita harus menghilangkan ego sektoral kita. Kita harus bisa calling down. Makanya tadi kembali mengalahkan diri sendiri. Nah itu.
Jadi kita ajak mereka berdialogis gitu. Jadi kita sama-sama menjaga agar menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjelang pilkada itu. Jadi kita libatkan selain pemuda juga kita libatkan aparat-aparat desa. Itu penting itu. Karena dari mereka lah nanti yang bisa memimpin masyarakatnya itu. Jadi itu bagian dari calling system juga gitu. Kami yang di Banjar ya, di Banjar selain peran Babin Kamtibmas, kita juga peran pemimpin itu penting juga, pemimpin Polsek. Dari Kapolsek, kemudian para kanit itu juga turun ke bawah untuk mengajak dialogis dengan mereka itu. Jadi di sini dalam menjaga satu keamanan itu tidak ada lagi ego sektoral. Itu intinya, ego sektoral. Itu kita harus sama dengan lingkungan masyarakat. Baik apapun pendidikan dalam masyarakat tidak ada. Oh ini lebih tinggi, oh ini seorang pendidikannya tinggi, ini rendah, jangan. Di sanalah kita harus berpikir sama itu, bahwa keamanan itu milik semua orang, bukan milik polisi aja. Seluruhnya berperan dalam menjaga keamanan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Untuk Pak Anggas juga terima kasih ya sudah bergabung di 24644 pagi hari ini. Dan Pak Kapolsek, kali ini kita boleh sapa yang di WhatsApp ya. Silakan. Ada berapa ini yang mengirimkan pertanyaan. Selamat pagi, saya dari Agus dari Singaraja. Izin bertanya Bapak tentang penggunaan kendaraan, baik itu mobil atau juga motor yang sembari berkendara sambil merokok. Wah, itu kan sangat berbahaya ya bagi pengendara yang di belakang, karena abunya bisa terbang kemudian mengenai mata dan bisa membuat perih. Nah, apakah itu ada tindakan tegas, sanksi, atau ada undang-undangnya? Nah, mohon penjelasan dan mungkin bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat. Salam presisi suksma. Baik, terima kasih. Untuk dari Agus ya, Singaraja. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi dulu ya Pak Kapolsek. Ya, ini kalau bawa mobil, motor, merokok itu kan jelas membahayakan. Betul. Sangat membahayakan itu. Makanya kan menggunakan HP, merokok apalagi kan. Ya kalau bisa ya jangan. Kayak saya sering kadang-kadang kalau saya nyopir itu, saya kadang-kadang saya dengan anggota saya nyopirin, kadang-kadang kalau dia main HP kita tegur, jangan dulu main HP karena itu berbahaya. Karena apa? Dalam 1 detik itu kita bisa lupa. Dengan kecepatan yang tinggi, ketika kita lupa dalam bagian mainan detik itu, kita bisa membahayakan nyawa. Ini nih. Kalau bisa ya semua masyarakat lah kalau berkendaraan ya hindari itu, main HP, merokok, ya kalau bisa jangan. Ya mungkin kalau undang-undangnya ya jelas ada sanksi. Kalau memang melanggar ya kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Karena ini sangat membahayakan. Membahayakan siapa? Membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan pengguna jalan yang lain gitu. Kalau dia menggunakan HP dalam kecepatan tinggi, dalam sekian detik terjadi nabrak, nah akhirnya ada korban kan. Nah ini pasti ada proses hukum lebih lanjut jadinya. Kan rugi siapa yang rugi? Akhirnya diri sendiri yang rugi kan. Nah sama kasihan juga masyarakatnya yang kena korban, jadi korban itu. Demikian. Nah mungkin apakah ada tindakan tegas Pak pada saat mungkin ditemui berkendaraan? Pasti kita tegur ya, pasti kita tegur ya. Kalau memang memungkinkan ya ada tindakan upaya hukum yang lain. Mungkin kalau dia tidak membawa ditilang, ditanya ada STNK, SIM, ya kalau tidak ada ya kita laksanakan upaya penilangan. Atau ya mungkin kalau sekarang karena ada tilang ini kan, ya mungkin nanti kita koordinasi sama lalu lintas bagaimana langkah-langkah, karena yang lebih spesifik adalah dari satuan lalu lintas yang melaksanakan itu. Nah, tentunya kembali lagi kepada kesadaran diri ya Pak Kapolsek ya, bahwa memang tidak baik loh ini berkendara sambil merokok. Ini bisa kalau mau merokok mending berhenti dulu deh gitu ya Pak Kapolsek. Benar. Nah, tadi saya bilang kan, kesadaran, apalagi pengendalian diri, kemudian kewaspadaan menjadi satu tadi? Mengalahkan ego. Diri sendiri. Itu jawabannya. Baik. Terima kasih kembali. Kali ini di WhatsApp Pak Kapolsek ada Pak Nyoman Sudarasana dari kawasan Bakti Sragen. Selamat pagi Om Swastiastu. Terima kasih atas informasinya terkait Kamtibmas menjelang Pilkada bulan November 2024 mendatang, di mana keamanan sampai saat ini sangat kondusif, terjaga, dan dengan upaya yang telah dilakukan seperti patroli-patroli. Nah, kemudian juga pendekatan ideologis
edukasi kepada masyarakat, dan harapan kami Kamtipas ini tetap terjaga dan terus ditingkatkan dengan meningkatkan peran Babin ya Pak Kapolsek, bekerja sama kemudian berkolaborasi dengan masyarakat. Kalau ada permasalahan agar cepat disikapi, diantisipasi dan juga diselesaikan dengan humanis seperti itu. Ini juga salah satu bentuk dukungan juga nih dari masyarakat. Support masyarakat luar biasa Pak Kapolsek. Betul. Ya tadi kembali kepada awal tadi, masyarakat keamanan itu kan bukan milik institusi Polri aja kan. Nah, itu semua berperan aktif. Makanya kalau sudah keamanan itu sudah terjaga dengan baik, apapun itu udah negara pasti tenang gitu. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah ada konflik, semua akan susah. Bukan polisi aja yang susah, masyarakatnya juga susah. Nah, itu harus disadari. Ya, mungkin menambahkan pertanyaan dari Pak Anggas tadi bahwa disinggung terkait pos ronda Pak Kapolsek atau pos kamling yang mungkin bisa digunakan kembali karena memang katanya ada anggarannya seperti itu. Bagaimana Pak Kapolsek? Iya betul. Kalau dalam pilkada, bukan pilkada aja sebenarnya, pos kamling itu adalah satu sarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat. Sebenarnya ini adalah satu tanah. Mungkin selama ini pos kamling ini banyak dilalaikan, ya kan? Menganggap mungkin pos kamling itu tidak ada gunanya, tapi itu sebenarnya salah. Kalau pos kamling ini benar-benar diterapkan dengan secara konsisten, nah ini yang paling penting, konsistensi. Sebenarnya tidak ada lagi mungkin patroli polisi itu tidak harus tiap hari gitu, karena sudah ada polisi pos kamling ini melakukan patroli, makanya polisi mungkin sambang nanti berdialogis gitu. Nah ini sekarang kembali kepada stakeholder yang betul-betul mengawaki dalam bidang ini. Kalau menurut pendapat saya, pos kamling itu memang perlu diterapkan. Jadi ada di mana satu wilayah, misalnya di satu desa, di satu banjar, di pos kamling, adakan piket dalam satu desa, mungkin yang dihandle oleh kadusnya atau kepala lingkungannya, laksanakan patroli dalam satu lingkungan itu. Itu alangkah baiknya jadinya kalau seperti itu, sangat luar biasa. Saya mendukung sekali. Saya sangat mendukung. Kalau mungkin masalah anggaran saya tidak berkomen karena itu ada ranahnya yang lebih kompeten dalam menjawab pertanyaan ini gitu. Jawaban pertanyaan dari Pak Anggas ini gitu. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Dan tentunya kolaborasi dengan lintas sektor juga diperlukan ya Pak Kapolsek ya, terutama di desa sendiri juga ada polisi adat seperti itu. Bagaimana betul Pak kolaborasi dengan hal itu? Betul, sudah. Jadi begini, di kepolisian itu ada namanya penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, istilahnya restoratif justice. Nah, di adat atau di desa itu ada kewenangan-kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan perkara sebelum dilaporkan. Bisa ada mungkin ranah di aturan-aturan yang bisa untuk itu, supaya tidak nanti semua ujung-ujungnya di kepolisian gitu. Jadi peran daripada aparat desa, khususnya para perbekal, lurah, itu mempunyai diskresi dalam menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Nah, melibatkan siapa? Melibatkan stakeholder yang lain, seperti bendesa, kelian adat, kelian dusun, kemudian babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, ini bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi dalam satu desa itu. Jadi lebih mencari win-win solution, sama-sama diuntungkan gitu. Baik, terima kasih Pak Kapolsek. Kalau tadi kita sudah berbicara mungkin masukan dari masyarakat ya Pak Kapolsek ya. Kalau dari anggota sendiri atau dari Babin sendiri, karena mereka yang lebih sering ini bertemu dengan masyarakat, masukan dari Babin mungkin dari anggota-anggota di bawah bagaimana Pak Kapolsek? Kalau saya melihat di Banjar ya, di Banjar, karena saya sering berdialog dengan masyarakat, saya tanya dulu masyarakatnya, Pak, tahu nggak Babinnya? Tahu. Berarti Babinnya sering ke masyarakat gitu. Nah, itu salah satu indikator sebenarnya. Nah, kemudian dalam ANEP, bisa dalam rapat saya sering ngomong bahwa Babin itu kantornya adalah di masyarakat.
di desa. Jadi Babin itu dalam satu hari itu ya memang harus di desa. Di desa bukan kantor desa, ini harus dicatat. Bukan kantor desa tapi desa. Mungkin dia di si A, habis itu dialogi sama ke B. Jadi itulah tugas Babin sebenarnya yang sejati. Makanya dia harus mengetahui, dia akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu. Misalnya ada masyarakat miskin misalnya yang perlu bantuan. Nah, Babin harus tahu. Nah, kalau teori mengatakan jarum yang kaca yang pecah atau gelas yang pecah itu di Babin harus tahu gitu. Nah, itulah peran Babin. Memang sangat berat tugas Babin. Makanya Babin diberikan dana operasional untuk mengcover yang ada di bagian desa. Dan Babin juga harus mengerti culture dari masyarakat itu juga. Babin sangat luar biasa. Makanya peran dia tuh dia harus mengetahui sosial budaya, sosial ekonomi, kemudian apalagi asas-asas yang ada di desa itu yang dalam kehidupan ini juga Babin harus tahu. Hebat sekali tugas Babin itu sebenarnya. Kalau masukan sendiri bagaimana Pak? Menjelang pilkada ini, atau mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan? Kalau masukan dari maksudnya dari masyarakat, dari anggota sendiri. Oh, dari anggota sendiri. Ya tetap kalau masukannya agar semua yang potensi-potensi yang ada dalam masyarakat sama-sama kita berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi dalam menjelang pilkada. Itu intinya. Ya. Mungkin ada penekanan apa yang menjadi penekanan Polsek Banjar Pak? Mungkin dalam situasi menjelang pilkada ini mungkin istilahnya tidak terpancing isu hoax yang memang bisa menyesatkan masyarakat. Seperti apa yang ditekankan Pak Kapolsek? Ya betul. Ini yang paling utama sebenarnya tadi. Karena ini sekarang ini orang sudah semua memegang HP, karena jumlah penduduk itu bisa kalah dengan HP kan. Ya harapan saya bijaksanalah dalam kita menggunakan HP ini dalam bermedsos ria. Betul-betul kita memilah mana itu hal informasi yang positif, mana yang itu yang hoax. Jangan kita percaya itu hoax atau tidak tergantung daripada kita. Kembali tadi itu mengalahkan diri kita sendiri. Demikian kalau saya intinya mari sama-sama masyarakat yang ada di Kecamatan Banjar sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat supaya pilkada ini menjadi sukses, aman dan lancar. Itu aja. Iya, Pak Kapolsek, karena waktu kita juga semakin merapat ya ke pukul 10, mungkin terakhir bisa disampaikan kembali singkat apa yang mungkin menjadi harapan atau juga untuk menambah semangat para anggota juga untuk mengawal pelaksanaan pilkada nanti serentak pada 27 November mendatang. Silakan Pak Kapolsek. Kepada rekan-rekan saya di lapangan, tetap semangat karena tugas kita ke depan sangat berat, tapi kita percaya bahwa ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa pasti bersama kita. Yang penting kita ikhlas dalam menjalankan tugas, apalagi pilkada semakin dekat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan kita percaya informasi-informasi yang tidak benar atau hoax. Demikian. Iya, baik pendengar, demikian dialog Haibar Kengken pagi hari ini dalam pembahasan jelang pilkada 2024 Polsek Banjar, gelar patroli cipta kondisi bersama narasumber Kompol Dr. I Gede Putu Semadi SIP MPD Kapolsek Banjar. Tentunya kami ucapkan terima kasih mendengar bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp Pro 1 dan juga yang sudah komen di YouTube RRI Singaraja Official. Semuanya terima kasih banyak, luar biasa semua. Pak Kapolsek, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini berbagi informasi terkait gelar patroli cipta kondisi di wilayah Banjar. Dinantikan nanti kalau ada dialog berikutnya ya Pak Kapolsek ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pendengar. Santi. Bu, pendengar tetap bersama kami karena beragam program acara masih kami hadirkan untuk Anda. Saya Irhas. Selamat siang.